Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat solihah, gimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, dan perlindungannya untuk kita semua. Dijaga dari segala mara bahaya, disehatkan, dan diistiqomahkan dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat solihah, di setiap harinya ya, atau bahkan di bulan-bulan ini kita sering mendapatkan undangan pernikahan. Nah, atau mungkin juga sahabat solihah sendiri nih yang sedang merencanakan pernikahan ya, atau hari bahagianya. Nah, sebenarnya seperti apa sih syariat Islam mengatur adab di dalam walimah atau di dalam pesta pernikahan? Nah, jangan sampai kemudian kita melangsungkan pernikahan atau melaksanakan hajatan ya tanpa kemudian memastikan apakah kemudian acara ini sudah terselenggara berdasarkan rambu-rambu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, sahabat solihah, hari ini saya ingin sharing dengan sahabat solihah sekalian terkait dengan syariat Islam mengatur tata cara atau adab di dalam walimah atau jamuan pesta pernikahan. Nah, yang harus kemudian diperhatikan adalah jangan sampai di dalam pesta pernikahan tersebut ada yang namanya aktivitas ikhtilat. Nah, apa nih yang namanya ikhtilat? Ikhtilat adalah aktivitas campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, sahabat solihah mungkin sudah sering menyaksikan atau menghadiri pesta pernikahan yang di dalamnya terpisah tamu perempuan dan juga tamu laki-laki. Nah, jangan sampai kemudian memandang ini adalah pemandangan yang aneh. Loh, kok pengantinnya terpisah laki-laki dan perempuan? Loh, kami kok datang suami istri tapi harus duduk terpisah ya antara laki-laki dan perempuan. Ada hijab yang kemudian memisahkan antara tamu dan juga pengantin. Kenapa harus seperti itu? Ya, jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya atau banyak yang belum memahami. Nah, kemudian harus kita pahami ya bahwa Islam sendiri, syariat Islam yang sempurna, paripurna dan menenteramkan ini ya sudah mengatur sekian detail aktivitas manusia atau bahkan perbuatan manusia, termasuk di dalamnya adalah bagaimana tata cara kita melangsungkan pernikahan. Mengapa kemudian di dalam aktivitas pernikahan atau walimah harus terpisah atau yang kita sebut dengan infisol, bahkan infisolnya adalah infisol tam, terpisah secara sempurna. Karena di dalam aktivitas walimah atau di dalam aktivitas pernikahan tidak ada hal yang seharusnya meniscayakan perempuan dan laki-laki untuk bertemu atau terjadinya interaksi atau ijtima ya, kecuali kemudian terdapat hal-hal ya, misalnya ada aktivitas-aktivitas tertentu yang mengharuskan kita atau meniscayakan kita terjadinya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Hukum asal interaksi perempuan dan laki-laki itu sebenarnya ada terpisah, infisol. Nah, ketika kita berada di kehidupan kapitalisme sekuler hari ini, kita mendapati bahwa kehidupan perempuan dan laki-laki itu tercampur gitu ya, tidak terpisah gitu. Kita mendapati orang dengan dengan santainya atau dengan biasanya melakukan interaksi ya dengan lawan jenis tanpa kemudian memperhatikan rambu-rambu atau syariat Islam di dalamnya. Nah, di dalam Islam tidak seperti itu gitu ya. Sangat jelas bahwa jamaah perempuan atau komunitas perempuan dan laki-laki itu harusnya terpisah. Sebagaimana Rasulullah SAW memisahkan saf sholat antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki berada di depan dan perempuan safnya berada di belakang. Begitupun ketika Rasulullah ketika mau keluar dari masjid, Rasulullah mempersilahkan para perempuan untuk keluar terlebih dahulu. Habis itu kemudian setelah selesai para perempuan, baru kemudian para laki-laki yang dipersilahkan untuk keluar. Nah, begitupun dalam hal menuntut ilmu kepada Rasulullah. Rasulullah membedakan jadwal menuntut ilmu antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, hal ini yang kemudian menjadi standar bahwa kemudian segala sesuatu ya yang kemudian tidak ada hal yang mengharuskan perempuan dan laki-laki untuk bertemu, maka tidak seharusnya mereka melakukan interaksi di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya adalah aktivitas walimah atau pernikahan. Jadi, buat sahabat sekalian, mendapati pernikahan yang infisol tam, terpisah ya, baik itu tamunya maupun mempelainya, maka lihatlah ini adalah bagian dari pelaksanaan syariat. Sebagian kecil saja gitu ya. Karena saya yakin setiap orang yang hendak menikah menginginkan rumah tangganya bahagia,
menginginkan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang mereka doakan dan didoakan oleh para tamu. Nah, barokahnya pernikahan, sakinah mawaddah warahmahnya pernikahan diawali juga dari prosesnya. Proses bagaimana mempelai berkenalan, melakukan ta'aruf, jangan sampai di dalamnya ada hal-hal yang melanggar syariat. Misal pacaran ya, dua-duaan berkhulwat ya, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini akan mempengaruhi aktivitas atau mempengaruhi kesakinahan di dalam keluarga, karena yang diharapkan adalah sakinah mawaddah warahmah, sehingga seharusnya diawali dengan proses yang syar'i, dengan proses yang baik yang diridhai oleh Allah. Nah, ketika sudah melakukan proses ta'aruf yang baik, perkenalan yang tidak melanggar syariat Allah, maka di dalam proses pernikahan pun harus memperhatikan adabnya. Selain tadi yang sudah saya sampaikan nih ya, bahwa harus terpisah infisol, dan ini bukan menjadi sesuatu yang ada choice-nya, ada pilihannya. Tidak, ini adalah sesuatu yang sudah paten bahwa seharusnya seperti itulah gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita memandang bahwa loh, kok pernikahannya seperti ini sih, kuno banget gitu ya. Nggak seperti itu. Karena pada dasarnya itulah pernikahan yang sedang diupayakan untuk mencapai yang namanya kebahagiaan, keberkahan sesuai dengan syariat Islam. Yang berikutnya, jangan sampai di dalamnya ada tabarruj ya. Jadi kenapa kemudian harus infisol ya? Kita tahu bahwa pengantin perempuan ya khususnya biasanya dirias mengenakan pakaian yang tidak seperti sehari-harinya dia kenakan, maka dia akan tampil lebih cantik dan lebih menawan gitu ya, sehingga pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian yang tidak biasa dikenakan ya. Make up atau riasan wajah juga adalah riasan yang tidak sebagaimana dikenakan, sehingga haram baginya dilihat oleh laki-laki asing atau laki-laki yang bukan mahramnya. Untuk itulah kenapa kemudian pengantin perempuan berada di sisi para tamu perempuan, sehingga dia tidak nanti dilihat oleh tamu laki-laki asing yang bukan menjadi mahramnya. Ini menjadi salah satu hikmah atau kebaikan mengapa kemudian harus ada yang namanya infisal tam. Nah, termasuk juga para tamu ya, biasanya kan nih kita kalau mau ke pesta harus dandan ya, atau harus mengenakan pakaian terbaik nih ya. Kadang juga nggak kalah cantiknya sama sama pengantinnya gitu, sehingga jangan sampai kemudian kecantikan atau keanggunan atau misalnya pakaian yang dikenakan oleh para tamu yang mengundang sorot mata decak kagum orang-orang juga dilihat oleh para pria yang bukan mahramnya ya. Jadi sebenarnya pemisahan tamu laki-laki dan perempuan di dalam pesta pernikahan bukanlah sesuatu yang akan mengekang orang atau akan membawa kemudaratan ya, tapi sesungguhnya ada banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari atau hikmah dari syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah ini. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, pada kondisi hari ini mungkin menjadi hal yang tabu atau aneh ya, tapi alhamdulillah perlahan-lahan ya saya menyaksikan sudah banyak yang orang-orang yang menjadikan pesta pernikahan syar'i sebagai pilihan di dalam pesta pernikahannya. Semoga ini menjadi bagian dari edukasi di tengah-tengah masyarakat ya, juga kemudian semakin membuat masyarakat merindukan ya penerapan syariat Islam bukan hanya satu bagian saja tapi seluruh aspek kehidupan. Semoga Allah senantiasa mengaruniakan kita keluarga yang bahagia, yang berkah, yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang kita impikan. Jangan sampai kemudian apa yang kita harapkan, kita bangun mimpi kita tinggi-tinggi terkait dengan keluarga, tapi kita lupa ya untuk menyiapkannya sejak awal ya, bahkan dari proses perkenalannya atau bahkan dari proses pernikahannya hingga nanti kemudian pada setelahnya ya. Semoga Allah kemudian memberkahi kita ya, memudahkan langkah kita untuk taat kepada syariat Allah dalam hal sekecil apapun ya, sampai kemudian Allah menjadikan kita pun orang yang senantiasa memperjuangkan syariat dalam seluruh aspek kehidupan. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.